Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Susilawati dan teman saya Hasanah Sulistianingsih akan menjelaskan aplikasi Android mengenai kompetensi pedagogik guru kompetensi inti 2. Kita pilih kelompok 2. Nah, di sini ada menu. Menu terdiri dari materi, kuis, referensi, profil, dan tombol exit. Pertama kita klik pada materi. Nah, di sini ada menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dibagi menjadi 2.1 dan 2.2. Kita klik 2.1. Nah, welcome to 2.1, yaitu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kita klik. Nah, di sini ada definisi teori belajar dan prinsip pembelajaran. Kita klik pada tombol definisi. Nah, definisi terdiri dari 2, yaitu teori pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Kita klik pada tombol teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran di sini merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan yang memberikan preskripsi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Kita klik home dan akan kembali pada menu awal. Sekarang definisi yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Kita klik tombol home. Nah, definisi terdiri dari tombol home juga, tapi tombol home-nya ini kembali kepada menu awal, yaitu nah ini yang definisi teori belajar dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya kita pilih atau kita klik pada teori belajar. Teori belajar ada 5, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, teori sosial, dan teori humanisme. Kita klik pada teori yang pertama. Nah, ini teori behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kita kembali ke home. Nah, selanjutnya yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah lama. Kita klik home. Sekarang teori yang ketiga yaitu lanjut saja, kita klik yang keempat. Nah, teori sosial. Teori sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori behavioris bersama dengan kognitif. Kita klik home. Selanjutnya teori humanisme. Nah, teori humanisme berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Kita klik home, teori belajar, kemudian kita klik home akan kembali ke menu awal. Selanjutnya kita pilih prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran itu ada 6. Kita pilih prinsip yang pertama, kita klik, yaitu memberi keteladanan. Pendidik akan memberi contoh apa yang dilakukan oleh para terdidik. Kita klik home dan akan kembali ke menu prinsip pembelajaran. Sekarang prinsip pembelajaran yang kedua. Kita klik nomor 2, yaitu pembelajaran dan pelatihan. Nah, prinsip ini berkaitan dengan pemberian materi belajar, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya prinsip yang ketiga, pengasuhan dan pembimbingan. Membelajarkan terdidik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang pengasuh
untuk mengantarkan terdidik menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Prinsip yang keempat, berkaitan dengan kemampuan terdidik untuk bisa menjalin kerjasama dengan sesama dalam menyelesaikan masalah. Nah, prinsip keempat ini disebut juga dengan partisipatif. Selanjutnya yang kelima, kita langsung saja ke prinsip yang keenam. Pemberian ganjaran. Nah, pada bagian ini dari mendidik manusia, kita sepatutnya mereka yang berbuat baik sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi. Namun sebaliknya mereka yang melanggar aturan mesti dihukum. Klik home, akan kembali ke prinsip pembelajaran. Kita klik lagi. Nah, sudah kita pilih semua definisi, teori belajar, dan prinsip pembelajaran. Kita klik home, akan kembali ke menu awal, yaitu 2.1 dan 2.2. 2.1 tadi sudah kita pelajari, sekarang kita klik 2.2. Nah, di sini ada welcome to 2.2, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita klik. Nah, di loading. Nah, di sini ada pembelajaran yang mendidik, terdiri dari definisi, latar belakang, model, pendekatan, strategi, tahapan, contoh, dan hasil. Pertama kita klik pada definisi. Nah, definisi pembelajaran yang mendidik adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan generasi cerdas iptek, menumbuhkan karakter yang kuat, dan memiliki kecakapan hidup. Selanjutnya kita klik pada latar belakang. Nah, latar belakangnya karena dalam kegiatan pembelajaran seringkali mengedepankan perubahan perilaku yang teramati saja, seperti digunakannya pendekatan pretest, post-test dalam setiap sesi pembelajaran, sehingga tanpa disengaja paradigma pembelajaran tereduksi menjadi penerusan informasi saja. Selanjutnya adalah model. Modelnya ada 7 ya. Yang pertama ada experiential learning, problem based learning, accelerated learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, dan konstruktivisme. Selanjutnya ada pendekatan. Nah, pendekatan terdiri dari 5. Pendekatan mendalam, pendekatan strategis, pendekatan permukaan, belajar hafalan, dan pendekatan saintifik. Klik home. Selanjutnya ke menu strategi. Menu strategi ini ada 3 ya. Selanjutnya ke tahapan. Tahapan ada 4. Yang pertama, merancang program pembelajaran yang memfasilitasi penumbuhan karakter, soft skill, dan hard skill. Mengimplementasikan program pembelajaran. Yang ketiga, mengakses hasil dan proses pembelajaran. Dan yang keempat, memanfaatkan hasil asesmen untuk pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya menu contoh. Nah, pendekatan saintifik dengan metode diskusi, langkah-langkahnya yang pertama, para siswa dengan bimbingan guru mempersiapkan alat atau sarana untuk melaksanakan diskusi. Yang kedua, topik yang didiskusikan ditentukan oleh siswa agar mereka tertarik dan terpancing mengikuti proses diskusi. Yang ketiga, di akhir pertemuan, guru dibantu para siswa menarik kesimpulan sebagai hasil diskusi. Sekarang yang menu yang terakhir yaitu hasil. Di sini hasil juga ada 3 ya. Para siswa terlibat aktif dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, intelektual emosional siswa aktif dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, adanya keanekaragaman penggunaan model mengajar serta penggunaan media dan alat pelajaran. Kita klik home. Kita klik home lagi. Nah, akan kembali pada menu awal, yaitu yang terdiri dari materi, kuis, referensi, dan profil. Nah, setelah kita membaca materi dari 2.1 dan 2.2, kita akan mencoba kuis nih sebagai latihan.
Kita klik pada tombol quiz. Nah, sekarang ada kuis. Kuis terdiri dari latihan soal ya. Yaitu terdiri dari 5 soal. Kita klik soal yang pertama. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran adalah suatu landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Yes atau no? Kita pilih yes. Selamat. Nah, berarti jawaban kita benar. Selanjutnya kita klik pada nomor 2, soal nomor 2. Teori kognitif dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yes atau no? Kita pilih yes. Sayang sekali Anda belum beruntung, berarti jawaban kita salah. Selanjutnya soal nomor 3. Membelajarkan terdidik dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya seorang pengasuh untuk mengantarkan terdidik menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya merupakan prinsip pengasuhan dan pembimbingan. Yes atau no? Yes. Nah, benar. Soal yang kelima, apakah penggunaan kurikulum 2013 dapat mewujudkan pembelajaran yang mendidik? Yes atau no? Yes. Selamat, jawaban kita benar. Kita klik home. Nah, selanjutnya adalah referensi. Referensi ini adalah sumber yang kita peroleh mengambil materi tersebut ya. Ada Asri Budiningsih, pembelajaran yang mendidik, dan seterusnya. Kita klik home ke profil. Ini profil kelompok 2, ada Hasanah Sulistianingsih dan Susilawati dari Pendidikan Matematika 4B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2015. Kita klik home. Sekarang kita klik tombol exit. Nah, masih setia di sini? Kalau kita pilih ya, dia akan kembali ke menu. Kita pilih tidak, akan keluar. Demikianlah penjelasan kelompok 2 mengenai kompetensi pedagogik guru. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.